Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Soniawati, saya dari Prodi D3, Sekretaris dan juga semester 3 dari Politeknik Piksi Info Serang. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis sekaligus rumus-rumusnya untuk menghitung ataupun mengetahui rasio keuangan sebuah perusahaan, yang dimana video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Angga Nugraha, SEMM, AWP, QWP, RTA, CLMA. Baik teman-teman semuanya, akan kita lanjut langsung saja ke pembahasan yaitu tentang analisis rasio keuangan sebuah perusahaan. Yuk simak bareng-bareng. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan sebuah analisis rasio keuangan suatu perusahaan, perlu kita ketahui apa itu analisis rasio keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan ini bisa disebut juga dengan financial ratio atau merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di sebuah laporan keuangan seperti neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan yang terakhir adalah arus kas dalam periode tertentu. Nah, karena teman-teman semuanya sudah tahu apa itu analisis rasio keuangan, maka kita akan lanjut ke analisis rasio keuangan sebuah perusahaan. Di sini saya sudah memilih satu perusahaan yang saya akan analisis bersama-sama di video kali ini, yaitu Asahimas Flat Glass Tbk. Baik teman-teman semuanya, dapat teman-teman lihat di belakang saya sudah ada company profile dari PT Asahimas Flat Glass Tbk. Nama perusahaan dari PT Asahimas ini adalah PT Auto Glass Indonesia. Nama komersil yaitu Asahimas Flat Glass Tbk. Bidang usahanya yaitu di bidang manufaktur kaca. Tanggal berdiri sebuah perusahaan ini adalah tanggal 7 Oktober 1971 yang beralamat di Jalan Ancol 9-5, Ancol Barat, Jakarta Utara. Dan ini juga sudah ada kontaknya dengan nomor teleponnya sudah tertera 021 80511 dan juga faxnya 021 80511 dan juga ada emailnya asahimas@tipofs.info. Baik teman-teman semuanya, berikutnya adalah Dewan Komisaris dan jajaran direksi dari PT Asahimas Flat Glass Tbk ini. Dari Presiden Komisaris hingga Direktur Independen sudah tertera di belakang saya. Sudah teman-teman bisa lihat juga dan bisa baca juga. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam analisis rasio keuangan sebuah perusahaan yang dimana saya mengambil PT Asahimas Flat Glass sebagai contohnya. Nah, di sini sudah dapat teman-teman lihat di belakang saya sudah ada laporan posisi keuangan. Jadi, yang pertama yang kita butuhkan ketika ingin menganalisis rasio keuangan sebuah perusahaan, maka kita akan membutuhkan laporan keuangannya per tahun. Nah, di sini juga saya sudah mengambil laporan keuangan dari PT Asahimas Flat Glass Tbk ini 2 tahun ataupun 2 periode. Yang pertama yaitu 2019 dan yang kedua adalah 2020. Kenapa saya mengambil 2 tahun? Supaya ada perbandingan nantinya. Apakah tahun 2019 lebih baik daripada 2020? Ini adalah laporan posisi keuangan di mana biasanya laporan posisi keuangan teman-teman bisa lihat bahwa di belakang saya ini yang tertera di dalam laporan posisi keuangan itu biasanya aset dan hutang. Di mana aset ini ada yang lancar dan ada yang tidak lancar, dan juga begitupun dengan liabilities ataupun utang, ada utang lancar dan utang tidak lancar ataupun jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang berikutnya di sini ada juga laporan laba rugi yang kita butuhkan untuk menganalisis rasio keuangan sebuah perusahaan, di mana laporan laba rugi ini isinya adalah sebuah pendapatan ataupun hasil penjualan dan juga beban-beban yang nantinya akan kita tahu di laporan laba rugi ini apakah perusahaan ini laba ataupun rugi.
Nah, berikutnya ada laporan perubahan modal ataupun ekuitas. Di sini kita bisa ketahui posisi modal kita itu seberapa banyaknya ataupun seberapa besar ada di laporan perubahan modal ataupun ekuitas. Nah, yang terakhir ini ada laporan arus kas, di mana ini lebih ke bagaimana kita melakukan transaksi untuk apa, pengeluarannya untuk apa, dan juga pemasukannya dari mana, seperti itu. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari kejadian-kejadian transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Baik teman-teman semuanya, karena kita tadi sudah ada laporan keuangan dan sudah kita ketahui ada apa aja sih di laporan keuangan yang kita butuhkan untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan dari Asahimas Flat Glass Tbk ini. Maka kita akan langsung masuk ke dalam bagaimana cara menganalisis rasio keuangannya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui ada 3 poin yang harus kita analisis di sini. Yang poin pertama yaitu liquidity ratio ataupun rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Baik teman-teman semuanya, perlu kita ketahui juga di liquidity ratio ini sudah tertera di belakang saya juga memiliki turunannya ataupun beberapa poin-poin yang untuk kita ketahui rasio keuangan sebuah perusahaan dengan rumus-rumusnya juga yang sudah ada di belakang saya. Yang pertama yang akan kita hitung adalah current ratio ataupun rasio lancarnya, yang dimana suatu perusahaan itu dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya apabila minimal memiliki presentase current ratio itu 1,0 kali. Nah, kita akan langsung masuk ke rumusnya, di mana rumus current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities ataupun aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah tahun 2019 dan 2020. Untuk itu, perlu teman-teman ketahui juga di sini kita mengambil ataupun menggunakan ribuan di belakang dari angka-angka ini. Jadi, di belakang angka-angka yang besar ini ada 06 ataupun 0 yang berjumlah 6 yang artinya itu ribuan rupiah. Karena ini terlalu panjang, jadi saya singkat menjadi US dollar seperti ini. Nah, kita langsung ke current ratio untuk 2019. Current ratio aset di 2019 sejumlah yang kita ketahui dari laporan keuangan atau kita ambil dari sebuah laporan keuangan berjumlah 2,347,673. Nah, sedangkan current liabilities ataupun hutang lancarnya kita bisa lihat dari laporan keuangan juga jumlahnya adalah 2,286,103. Nah, berapakah nilai semuanya dari current asset dibagi dengan current liabilities? Maka jumlahnya adalah 1,027. Itu adalah 2020. Maka kita masukkan ke kesimpulan yang ada di tabel yang berwarna biru, kita masukkan 1,27. Nah, kita akan hitung yang tahun 2020-nya current ratio-nya berapa. Seperti tadi, current ratio itu rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Yang jumlahnya sendiri current assetnya adalah 1,932986 dibagi dengan current liabilities yang jumlahnya 2,404,58 yang hasilnya adalah 0,80. Maka kita masukkan ke dalam tabel yang berwarna biru di bawah itu 0,80. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa current ratio 2019 adalah 1,027 sedangkan 2020 0,80. Jadi, dapat kita simpulkan di tahun 2019 PT Asahimas ini memiliki likuiditas yang baik untuk memenuhi kewajibannya karena sudah lebih dari 1,0, lebihnya 0,27%, tetapi mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 yaitu 0,80, tidak mencapai 1,0. Maka dapat dikatakan di tahun 2020 PT Asahimas Flat Glass ini mengalami penurunan yang cukup drastis di current ratio ataupun rasio lancarnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua dari liquidity ratio, yaitu total asset turnover ratio ataupun disebut juga dengan rasio perputaran total aset.
di mana rasio ini menggambarkan seberapa efisien penggunaan aset sebuah perusahaan untuk mencetak penjualan sebanyak-banyaknya. Yang perlu digarisbawahi oleh kita semua adalah semakin tinggi nilai turnover aset, maka semakin efisien kinerja perusahaan tersebut dalam memanfaatkan asetnya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila aset turnover ini nilainya rendah ataupun sedikit di dalam sebuah perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut tidak efisien dalam mengelola aset turnover ini. Nah, bagaimana cara untuk menghitung total aset turnover ini? Rumusnya adalah sales dibagi total aset ataupun penjualan dibagi dengan total aset. Di mana penjualan ini kita bisa lihat dari laporan keuangan di laporan laba rugi, sedangkan total aset ini rumusnya adalah untuk menghitung total aset adalah total aset awal tahun ditambah total aset akhir tahun maka dibagi 2. Di mana 2019 berarti kita butuh laporan keuangan juga tahun 2018 untuk menghitung total aset awal tahunnya. Dan kita bisa lihat total aset akhir tahunnya di 2019. Maka dibagi 2 kita dapati nilainya adalah 8,585,343,3. Sedangkan salesnya itu 4,289,776. Maka dibagi totalnya adalah 0,50. Kita masuk ke dalam tahun 2020. Total aset turnover rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset, di mana sales dari 2020 ini adalah jumlahnya 3,767,789, sedangkan total asetnya adalah 8,349,856. Maka kita dapati nilainya adalah 0,45. Kita bisa lihat tabel yang berwarna biru di paling bawah. Aset turnover pada tahun 2019 0,50, sedangkan tahun 2020 adalah 0,45. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aset turnover PT Asahi Mas ini mengalami penurunan yang lumayan drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020 senilai 0,05%. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam poin ketiga dari liquidity ratio, yaitu quick ataupun exit test ratio ataupun rasio cepat ataupun juga rasio lancar, di mana salah satu rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur posisi likuiditas dari sebuah perusahaan. Yang menjadi dasar penting ataupun yang perlu kita ingat untuk sebagai dasarnya adalah rasio ini minimal nilainya harus 1 setelah dikurangi dengan persediaan. Jika kurang dari 1, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kita akan masuk ke dalam rumus untuk mencari asset test ratio ataupun quick ratio-nya, yang dimana rumusnya adalah current asset dikurangi inventory ataupun persediaan dikurangi current liabilities ataupun hutang lancar. Kita akan hitung tahun 2019 terlebih dahulu, di mana total current asset 2019 adalah senilai 2,347,673. Inventorinya adalah 1,410,082. Nah, rumus dari untuk mencari inventory ataupun persediaan sama seperti tadi total aset, tapi ini perbedaannya adalah persediaan, di mana kita bisa lihat ini dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kita bisa lihat persediaan awal dan persediaan akhir ditambah lalu dibagi 2. Sama seperti total aset. Seperti itu rumusnya untuk mengetahui inventory di tahun 2019. Nah, inventorinya adalah sudah kita tadi sebutkan nilainya 1,410,082. Sedangkan current liabilities-nya adalah sejumlah 2,286,103. Dengan tadi sudah penjumlahan lalu dibagi, nilainya adalah 0,41 di tahun 2019 quick ratio-nya. Nah, ketika tahun 2020 kita hitung bersama-sama, dari current asetnya adalah 1,932,986 dikurangi inventory, yaitu inventorinya 1,139,169. Sedangkan current liabilities-nya adalah 2,404568. Maka kita dapati nilainya adalah 0,33. Nah, kita bisa lihat di tabel yang berwarna biru bahwa exit test ratio
2019 itu adalah 0,41, sedangkan tahun 2020 adalah 0,33. Berdasarkan perhitungan di atas tadi, quick ratio tahun berjalan adalah 0,33 ataupun tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya ataupun 2019 sebesar 0,41. Berarti perusahaan ini memiliki likuiditas yang tidak cukup bagus untuk membayar kewajibannya, bahkan sejak tahun 2019 karena kurang dari 1 nilainya. Baik teman-teman semuanya, masih bersama Nia di sini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu poin keempat dari liquidity ratio, yaitu inventory turnover ratio ataupun perputaran persediaan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur seberapa efektif sih persediaan barang yang dikelola. Yang perlu digarisbawahi adalah semakin banyak perputaran persediaan dalam sebuah perusahaan itu, maka perusahaan itu dapat dikatakan sehat ataupun baik. Nah, kita langsung masuk ke rumus mencari inventory turnover, yang dimana rumusnya adalah COGS dibagi dengan average inventory ataupun harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Di mana rata-rata persediaan ini kita bisa dapati dengan melalui rumus ataupun kita mencarinya dengan rumus persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun lalu dibagi dengan 2. Nah, kita dapati COGS-nya adalah sejumlah 4,289,776, sedangkan average inventory-nya adalah 1,354,543. Maka kita dapati nilainya adalah 3,16. Nah, itu adalah 2019. Kita lanjut ke tahun 2020, yaitu cost of goods sold-nya 3,767,789, sedangkan average inventory-nya adalah 1,274,625,5. Maka kita dapati nilainya adalah 2,95. Kita dapat lihat juga di tabel biru yang paling bawah. Di situ inventory turnover ratio di tahun 2019 adalah 3,16, sedangkan tahun 2020 adalah 2,95. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah mengalami dari PT Asahi Mas sendiri ini mengalami penurunan yang cukup banyak untuk inventory turnover ratio ini. Jadi perputaran persediaannya cukup tidak baik di perusahaan Asahi Mas ini karena mengalami penurunan bahkan dari tahun 2019. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke poin berikutnya atau poin B, yaitu ada debit ratio, yaitu merupakan rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total aset. Di mana kita akan masuk ke dalam rumusnya untuk mencari debit ratio ini adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Di mana di sini tahun 2019 kita dapati total liabilities-nya adalah 5,328,124, sedangkan total asetnya kita bisa lihat dari yang sudah kita hitung di liquidity ratio tuh sudah ada total aset sejumlah 8,585,343,3. Maka kita dapati di sini adalah nilainya 0,62 ataupun jika dipersenkan tinggal teman-teman kali, jadi total liabilities dikali 100% lalu dibagi dengan total aset. Itu jika ingin dipersenkan, tetapi jika tidak ingin dipersenkan cukup hanya dengan dibagi saja antara total liabilities dan total asetnya, maka hasilnya adalah 0,62 ataupun 62% jika dipersenkan. Nah, kita akan hitung tahun 2020-nya di sini. Dari debit ratio tahun 2020, kita dapati total liabilities di tahun 2020 adalah 5,031,820 dibagi dengan total asetnya sejumlah 8,349,856. Maka nilainya kita dapati bahwa 0,60 ataupun 60%. Kita dapat lihat di tabel yang biru, debit ratio di tahun 2019 adalah 62%, sedangkan di tahun 2020 adalah 60%. Debit ratio yang lebih rendah biasanya mengisyaratkan bisnis yang lebih stabil. Tolak ukur untuk debit ratio adalah 0,5 ataupun 50%. Ini dianggap tidak beresiko. Jika total debit ratio-nya mencapai angka 1, maka itu berarti aset dengan hitungannya sama, aset dengan hutangnya itu sama nilainya. Jadi
apabila asetnya satu, hutangnya satu, maka itu sudah beresiko. Beresiko sangat beresiko sekali karena total aset dengan total hutang sama, maka asetnya akan habis untuk membayar hutang. Tetapi yang bagus itu adalah hutangnya 0,5 jika asetnya adalah 1. Jadi ada 50% sisa aset dari pembayaran hutang itu. Dan dapat diartikan juga bahwa aset perusahaan akan habis jika digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan apabila tadi 1:1. Misalkan total asetnya adalah 1, sedangkan hutangnya juga 1, maka akan habis untuk membayar hutang. Maka di sini disebut juga untuk standarnya adalah 0,5 ataupun 50% untuk total hutang ini. Baik, kita akan masuk ke dalam poin C, yaitu profitability ratio, yang artinya adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Nah, di profitability ratio ini ada anaknya lagi, yaitu poin pertama adalah gross profit margin ataupun margin laba kotor. Ini adalah rasio yang menggambarkan persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan dari sebuah perusahaan. Di mana untuk menghitung gross profit margin ini kita membutuhkan sebuah rumus. Rumusnya adalah gross profit dibagi dengan revenue. Nah, gross profit di tahun 2019 ini adalah sejumlah 40,8,186, sedangkan revenue-nya adalah 4,289,776. Maka kita dapati nilainya adalah 09,51%. Nah, kita akan hitung tahun 2020-nya. Kita dapati gross profitnya di tahun 2020 sejumlah 302,983, sedangkan revenue-nya adalah 3,767,789. Kita dapati nilainya bahwa jumlahnya 0,04%. Maka bisa disimpulkan gross profit di tahun 2019 0,52%, sedangkan tahun 2020 adalah 08,04%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Asahi Mas ini tidak cukup mampu untuk menjalankan perusahaannya secara efisien pada tahun 2019 dan juga 2020 karena perusahaan yang memiliki gross profit yang tinggi itu lebih dari 0,75 ataupun 75%, itu standarnya. Jadi gross profit standarnya adalah 0,75 ataupun 75%. Sedangkan PT Asahi Mas ini sendiri jauh dari angka 75%. Bisa kita dapati angkanya jauh sekali dari 75%. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum menjalankan produksinya dengan efisien. Baik teman-teman semuanya, berikutnya kita akan lanjut ke poin kedua dari profitability ratio, yaitu operating profit margin. Nah, operating profit margin ini adalah perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional sebuah perusahaan berupa penjualan bersih yang telah dilakukan. Di mana untuk mencari operating profit margin ini, rumusnya adalah EBIT ataupun laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan net sale ataupun penjualan bersih. Nah, kita dapati bahwa jumlah dari EBIT 2019 adalah 168,416, sedangkan net sale-nya adalah 4,289,776. Maka kita dapati hasilnya adalah 03,92%. Nah, kita akan hitung juga di tahun 2020-nya, di mana EBIT tahun 2020-nya adalah jumlahnya 465,748, sedangkan net sale-nya atau penjualan bersihnya adalah 3,767,789. Maka kita dapat nilainya adalah 12,36%. Nah, kita juga dapat lihat kesimpulannya di tabel yang biru bahwa operating profit margin tahun 2019 PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini adalah 03,92%, sedangkan di tahun 2020 adalah 12,36%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan PT Asahi Mas memiliki presentase OPM atau operating profit margin yang rendah di tahun 2019. Tetapi
mengalami peningkatan di tahun 2020, tetapi presentasi peningkatannya masih sangat sedikit karena semakin bagus OPM ini di suatu perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut semakin bagus ataupun sehat. Baik teman-teman semuanya, masih bersama Nia di sini. Berikutnya kita akan lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang net profit margin ataupun margin laba bersih. Tadi sudah kita bahas margin laba kotornya, sekarang kita masuk ke dalam margin laba bersih. Nah, ini adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih setelah dipotong pajak. Nah, untuk menghitung net profit margin ini rumusnya adalah net income dibagi dengan sales ataupun pendapatan bersih dibagi dengan penjualan. Di mana di tahun 2019 ini net income-nya adalah 132,223 sedangkan sales-nya adalah 4,289,776. Maka kita dapati nilainya adalah 03,08%. Sedangkan di tahun 2020 net income-nya adalah 430,987, sedangkan sales-nya adalah 3,767789. Maka kita bagi nilainya adalah 11,43%. Nah, sudah ada di tabel yang berwarna biru kesimpulan dari perhitungan di atas bahwa net profit margin di tahun 2019 PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini adalah 03,08%. Sedangkan di tahun 2020 yaitu 11,43%. Berdasarkan perhitungan di atas, PT Asahi Mas mampu menaikkan laba bersih perusahaannya di mana 2019 total laba bersihnya adalah 03,08%. Pada tahun 2020 presentasinya naik menjadi 11,43%. Maka jika dari tahun ke tahun mengalami penaikan laba bersih, perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat. Jadi apabila laba bersihnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka perusahaan itu akan semakin sehat ataupun semakin baik. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu return on asset atau ROA, yaitu suatu perhitungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan sebuah laba. Di mana rumusnya dari ROA ini adalah net income dibagi dengan total aset. Kita akan hitung di tahun 2019. Kita ketahui bahwa di situ sudah ada net income-nya di tahun 2019 sejumlah 132,223. Sedangkan total asetnya kita bisa lihat di situ jumlahnya adalah 8,738,055. Maka dibagi hasilnya adalah 01,51%. Sedangkan di tahun 2020 ROA-nya adalah net income-nya sejumlah 430,987. Sedangkan total asetnya adalah 7,961,657. Tadi total aset sudah kita hitung dengan rumus-rumusnya di awal ya. Jadi sudah bisa kita prediksi sekarang, tinggal pindahkan saja tadi totalnya ke dalam return on asset ini. Maka 430,987 dibagi dengan 7,961,657 hasilnya adalah 05,41%. Nah, kita bisa lihat di tabel yang berwarna biru return on asset atau ROE dari PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini tahun 2019 adalah 01,51%, sedangkan di tahun 2020 adalah 05,41%. Berdasarkan hasil perhitungan ROA PT Asahi Mas di atas, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup bagus, tetapi di sini masih kurang dari standar nilai ROE yang dimana nilai standar ROA ini dikatakan baik apabila mencapai angka 5,98% atau hampir-hampir mencapai 6%. Ataupun 0,60 ya. Jadi di sini untuk PT Asahi Mas sendiri masih kurang untuk mencapai nilai standar dari ROA pada umumnya. Baik, berikutnya yang poin kelima ataupun poin terakhir yaitu return on equity atau ROE, yaitu jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk
itu berguna untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis mengelola permodalan dari para investornya. Jadi ini adalah perhitungan untuk mengetahui pendapatan bisnis bersih dari para investor yang menginvestasikan dananya di PT Asahi Mas ini. Nah, untuk menghitung ROE ini sendiri, rumusnya adalah net income dibagi dengan total common equity. Di mana kita dapati di 2019 net income-nya sejumlah 132,223, sedangkan total common equity-nya adalah 3,409,931. Maka dibagi hasilnya 03,88%. Nah, kita sekarang hitung yang tahun 2020-nya nih. Diketahui net income di tahun 2020 yaitu 430,987, sedangkan total common equity-nya adalah 2,929,837, maka dibagi hasilnya adalah 14,71%. Nah, kita bisa lihat di tabel yang berwarna biru, return on equity ataupun ROE di tahun 2019, PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini adalah 03,88%, sedangkan di tahun 2020 adalah 14,71%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ROE PT Asahi Mas di atas, jumlah ROE dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan, tetapi jumlah ROE yang baik adalah standarnya harus mendekati 100%. Dan minimal mencapai 15%. Jadi batas bisa semaksimal mungkin, tapi yang mendekati 100% itu sudah bagus. Tetapi ada batas minimalnya juga dari ROE ini adalah 15%. Jadi apabila kurang dari 15% ini, maka kita bisa simpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak pandai dalam mengolah pendapatan bisnisnya dari para investor. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah sama-sama menghitung analisis rasio keuangan dari perusahaan PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini, dan kita sudah dapati nilai-nilainya tadi menggunakan rumus-rumus analisis rasio keuangan. Dan ini adalah ada grafik naik turun saham dari Asahi Mas Flat Glass Tbk ini di tahun 2019 dan 2020. Nah, kita dapati akan kita lihat untuk tahun 2019 di sini cukup menaik ataupun naik dari grafik yang sudah terlihat di gambar di belakang ini. Cukup mengalami penaikan, tetapi hanya sedikit ya di sini. Jadi jika berwarna merah itu berarti mengalami penurunan. Nah, jika grafik yang berwarna hijau itu adalah berarti menandakan sahamnya ataupun jumlah sahamnya naik. Nah, ketika masuk dalam tahun 2020 ataupun masuk ke tahun 2020, mulai dari Januari itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini mungkin bisa disebabkan oleh adanya virus COVID-19, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya anjlok ataupun pendapatan-pendapatannya berkurang karena akibat dari pandemi COVID-19 itu. Nah, di sini sampai dengan tahun 2021 awal di sini masih mengalami naik turun yang cukup sedikit. Kalau misalkan untuk penaikannya sendiri masih minim sekali di tahun 2020, maka di tahun 2021 juga sedikit mengalami penurunan, tapi sudah sedikit stabil. Mungkin di sini sudah bisa perusahaan Asahi Mas ini sudah bisa beradaptasi dengan keadaan. Maka untuk kesimpulan untuk pembahasan dari analisis rasio keuangan PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini adalah dari hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa nilai-nilai yang sudah kita dapati bersama tadi sudah kita hitung bersama juga. Di sini memang kondisi dari PT Asahi Mas Flat Glass ini, jika kita ingin investasi atau menjadi investor di dalamnya, memang tidak cukup baik karena banyak sekali penurunan dari 2019 ke 2020-nya. Tetapi di sini ketika kita lihat dari grafik naik turun saham PT Asahi Mas ini di tahun 2021 itu mengalami penaikan
yang cukup lumayan tinggi, tetapi masih ada penurunannya juga. Jadi belum 100% stabil untuk kita bisa investasi. Jadi jika ingin investasi, maka sepertinya tidak cukup baik di PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini, karena kita sudah ketahui bersama tadi perhitungannya banyak sekali masih kekurangan-kekurangan dari mulai aset, hutangnya, persediaannya, perputaran persediaannya seperti apa. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang cara analisis rasio keuangan sebuah perusahaan. Tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menganalisis laporan keuangan di PT Asahi Mas Flat Glass Tbk yang saya ambil sebagai contoh, dan saya mengambil laporan keuangan di tahun 2019 dan tahun 2020. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya Suniawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.